Apa jadinya ketika seorang pemuda pengangguran jatuh cinta dan berselingkuh dengan istri bosnya sendiri? Apakah dia akan ketahuan, atau justru malah ketagihan? Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Careful What You Wish For. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film dimulai di danau dan narasi tentang menjadi muda dan bodoh. Musik, kaki seksi menyentuh rumput. Doc baru saja tiba untuk liburan. Temannya, Carson, sangat bersemangat dan mengajak Doc berkeliling, ingin bercinta terus-menerus sepanjang minggu. Kita melihat Sheriff Big Jack memutuskan hubungan dengan teman lamanya karena bosan dan mengambil alih panggung sendiri. Doc kembali ke rumah liburannya, melihat keluar melalui jendela, dan memperhatikan seorang tetangga yang baru tiba untuk liburan dengan istri yang seksi. Kemudian, Doc sedang memperbaiki sepedanya ketika dia melihat wanita itu kesulitan dengan sepatu hak tingginya. Mereka saling bertatapan dan tersenyum. Lalu, ayahnya memanggilnya dan memperkenalkannya kepada Elliot, suami dari wanita seksi itu. Elliot adalah seorang pengusaha kaya dan ingin Doc memeriksa kapalnya karena orang tuanya memberitahu Elliot bahwa Doc tahu sesuatu tentang kapal dan hal-hal semacam itu. Doc pergi memeriksa kapal dan melihat istri Elliot sedang mandi. Saat dia memperhatikannya, dia terpesona. Suaminya muncul dan bertanya apakah dia memperhatikannya. Doc panik, memikirkan istrinya, tetapi Elliot berbicara tentang kapal. Lalu, Elliot mempekerjakan Doc untuk bekerja di kapalnya karena dia jarang berada di sekitar karena kesibukannya. Pada malam hari, Doc merasa tidak tenang dan tidak bisa tidur. Dia bangun dan memperhatikan istri tetangganya, yang sekarang juga menjadi bosnya, dan melihat bahwa mereka memiliki beberapa konflik. Keesokan harinya, dia dan Elliot berbicara tentang bisnis dan betapa kayanya Elliot. Kemudian, dia mulai bekerja. Setelah beberapa waktu, dia mendengar seseorang berteriak dan bergegas keluar untuk memeriksa. Dia kemudian menemukan Lena mengalami masalah dengan seekor laba-laba kecil. Setelah membunuh laba-laba nakal itu, mereka berbicara dan bercanda. Malamnya, saat Doc pulang, dia melihat Lena menunggunya untuk membantunya membuka jendelanya, kuncinya hilang atau semacamnya. Selain itu, suaminya sedang pergi selama beberapa hari. Hujan mulai turun, mungkin juga menguntungkannya. Dia terluka saat masuk lewat jendela, dan Lena membersihkan lukanya. Akhirnya, dia berani melakukan sesuatu dengan bantuan Lena. Ini adalah pengalaman pertamanya, dan dia memang membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, dia bekerja lagi. Malamnya, tidak ada yang terjadi kecuali beberapa godaan dan permainan pikiran dari Lena. Paginya, Lena muncul di kapal saat Doc sedang bekerja, dan itu terjadi lagi. Keesokan harinya, di gudang atau di suatu tempat, saat suaminya juga ada di sekitar, mereka hampir ketahuan. Setelah itu, Elliot mengeluh tentang Doc yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik di kapal dan mengatakan bahwa dia akan pergi keluar kota. Dalam beberapa jam berikutnya, kita melihat Doc dan Lena di kamarnya bersenang-senang, dan Doc memperhatikan tato yang belum selesai di pergelangan kakinya. Seseorang melihatnya melalui jendela. Kemudian, kita melihat mereka berlayar, dan mesinnya terbakar. Saat Elliot turun untuk memeriksa, Lena mengeluhkan suaminya dan mulai menggoda Doc, atau mungkin dia benar, siapa tahu. Malamnya, Doc mendapat telepon dari Lena yang menangis karena suaminya menyakitinya lagi. Kita melihat mereka berbicara di luar, dan Doc mencoba bersikap seperti pahlawan, tetapi Lena ingin dia tenang untuk saat ini. Keesokan harinya, saat Doc sedang bekerja, Lena melakukan pertunjukan dan berbicara dengan Doc di telepon. Kemudian, kita melihat mereka bermain di rumah perahu, dan Doc ingin Lena menceraikan suaminya. Karena ibunya adalah seorang pengacara, dia bisa membantu, tetapi Lena ragu-ragu dan mengatakan itu tidak semudah itu. Kemudian, temannya bertanya apakah ada seorang gadis, seseorang yang tidak dikenalinya, tetapi Doc menyembunyikannya. Dia pulang dan bertemu Lena di rumahnya. Dia marah dan bertanya mengapa Lena muncul seperti itu, tetapi Lena gemetar dan ingin Doc berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Kemudian, ibunya datang, dan Lena pergi. Malamnya, dia pergi ke tempat Lena dan menemukan Elliot tergeletak mati di lantai. Lena mengatakan bahwa dia hanya membela diri, tetapi dia khawatir akan masuk penjara dan ingin Doc melakukan sesuatu. Doc ingin dia memberitahu seseorang atau orang tuanya, tetapi Lena tidak mengizinkannya dan bersikeras bahwa tidak ada penjelasan untuk ini. Doc pergi ke tempat temannya di bar dan mendengar kabar itu telah menyebar kemana-mana. Dia kembali ke rumah dan melihat Lena bersama orang tuanya. Dia kemudian pergi ke tempat Lena, memikirkan beberapa rencana. Akhirnya, dia memutuskan untuk membawa tubuh Elliot ke kapal, dengan mengenakannya pakaian dan penampilan Elliot. Keesokan harinya, tubuh Elliot yang sudah mati ditemukan oleh polisi. Doc baru saja bangun, melihat keluar, dan melihat polisi di mana-mana. Dia memperhatikan Sheriff sedang berbicara dengan Lena. Kemudian, kilas balik menunjukkan apa yang dia lakukan dengan tubuh Elliot. Kemudian, di bar, saat Doc sedang melayani pelanggan dengan bir dan sebagainya, orang-orang mulai membicarakan $10 juta yang akan Lena dapatkan setelah suaminya meninggal. Lalu kita melihat seorang wanita datang ke kota, dia seorang penyelidik. Dia berbicara dengan Sheriff dan menegaskan bahwa dia adalah bos sekarang dan mengklaim kantornya. Sheriff Big Jack merasa kesal, tetapi dia menyerah karena wanita ini adalah satu-satunya yang berdiri di antara Lena dan $10 juta.
Kemudian, Lena diperiksa oleh Anggi Alvarez, penyelidik itu. Lena mengarang beberapa cerita tentang suaminya yang selalu mabuk dan kasar, tetapi Anggi menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan oleh Lena, dan akhirnya dia pergi. Orang-orang Sheriff memiliki beberapa informasi, dan salah satu dari mereka menjadi curiga terhadap Doc dan mulai mengawasinya. Sementara itu, Anggi memeriksa rumah dan menemukan jendela yang rusak dengan darah di sana. Kemudian, teman Doc menanyainya tentang perilakunya yang aneh dan menyebutkan bahwa Sheriff Big Jack telah menanyainya sebelumnya tentang Doc dan bertanya tentang gadis misterius itu, mungkin dia adalah Lena. Doc menjadi frustrasi dan menyangkal mengenal wanita misterius manapun. Dia pulang ke kamarnya dan mendengar Sheriff serta penyelidik itu sedang menanyai orang tuanya tentang dirinya. Kemudian, kita melihat dia menjawab pertanyaan dari Anggi tentang Elliot karena dia dulu bekerja untuknya. Orang tuanya akhirnya campur tangan, mengatakan bahwa mereka adalah pengacara dan bahwa dia tidak bisa menuduh anak mereka seperti itu. Doc kemudian pergi ke pub dan mendengar orang-orang berbicara tentang Lena dan seorang penguntit yang mengganggunya dan membunuh suaminya. Temannya, Carson, meminta maaf atas konfrontasi sebelumnya tetapi mengatakan kepada Doc bahwa Lena perlu berbicara dengannya. Doc pergi menemui Lena dan bertanya tentang cerita penguntit yang dia buat-buat. Lena menjelaskan bahwa mereka terus mendesaknya, jadi dia harus memberi mereka sesuatu. Doc, yang kini ketakutan, memutuskan untuk menyembunyikan ponsel yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian, Lena memastikan bahwa Doc masih bersamanya sampai akhir. Dia kembali ke rumah dan menghadapi para penyelidik serta Sheriff, yang ingin mengambil sampel DNA dan sidik jari untuk dicocokkan dengan barang bukti dari jendela yang pecah. Sheriff berbicara dengan orang tuanya tentang jendela dan penguntit. Kemudian, kita melihat Doc di dalam mobil bersama Anggi, dan dia menanyakan tentang malam saat Elliot menghilang. Anggi menyebutkan bahwa dia tahu Doc terobsesi dengan Lena dan memperingatkan bahwa tes DNA dari darah di jendela akan kembali positif, jadi sebaiknya dia menceritakan semuanya, atau Lena akan pergi dengan $10 juta dan dia akan dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, kita melihat Doc mengaku kepada temannya tentang seluruh situasi ini. Temannya menyarankan agar dia mengaku kepada Sheriff, tetapi terlebih dahulu, dia harus mengumpulkan beberapa bukti. Doc mengatakan bahwa dia memiliki ponsel yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan seorang tukang kebun yang pernah melihat mereka bersama. Kemudian, dia pergi menemui Sheriff. Saat Doc hendak berbicara, ibunya menelepon dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun. Dia pergi, dan Sheriff mengambil gelasnya untuk sidik jari, yang kemudian terbukti positif, tetapi penyelidik belum mengetahuinya. Doc pulang ke rumah dan ditanyai tentang sepasang celana dalam yang ditemukan ibunya di lacinya. Setelah sedikit menolak, dia mengakui bahwa dia melihatnya tetapi tidak di dalam laci, ternyata Lena yang meninggalkannya di sana. Dia mulai mengakui seluruh ceritanya, tetapi Sheriff muncul di pintu. Doc mendapat pesan dari temannya yang mengatakan bahwa tukang kebun itu sudah mati. Setelah berbicara dengan orang tua Doc, Sheriff naik ke atas untuk berbicara dengan Doc, tetapi dia sudah pergi. Penyidik menangkapnya saat berlari dan mulai mengejarnya. Doc menerobos masuk ke rumah perahu untuk mengambil ponsel yang dia sembunyikan sebelumnya, dan Lena muncul tepat setelahnya. Namun, ponselnya tidak ada di sana, Lena mengatakan bahwa dia yang mengambilnya. Kemudian, saat polisi dan Sheriff tiba, Lena merobek gaunnya dan menarik Doc ke arahnya, berpura-pura bahwa dia sedang memperkosanya. Dia diborgol dan memohon kepada Sheriff untuk melepaskannya agar dia bisa membawa bukti bahwa dia tidak bersalah. Ternyata, Sheriff mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan entah bagaimana membantu Doc. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 20 menit. Doc masuk ke barang-barang Lena dan menemukan ponsel. Ketika Anggi tiba untuk membawa Lena untuk diinterogasi, Doc memberikan ponsel itu kepada Anggi dan mengatakan bahwa semua informasi ada di ponsel itu. Setelah memeriksa ponsel, Anggi memberitahu Lena bahwa dia harus pergi bersamanya dan mengikat Doc di rumah. Namun, saat mereka melarikan diri, Doc melihat sisa tato di pergelangan kaki Anggi. Kemudian semuanya tampak jelas, penyidik adalah kekasih Lena, dan mereka melarikan diri dengan $1 juta dan sebuah pembunuhan. Mereka kembali dan meninggalkan ponsel untuk Doc entah untuk alasan apa. Kemudian kita melihat Doc kembali ke rumah. Setelah beberapa waktu, dia keluar dari penjara karena pengurangan tuduhan dan menceritakan bagaimana Lena mencuri masa mudanya. Dia mengatakan bahwa seandainya Lena tidak meninggalkan bukti, semuanya akan jauh lebih buruk. Dia merasa ragu tentang waktu dan hidup yang hilang dibandingkan dengan waktu yang dia miliki bersama Lena. Dia menambahkan bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan semuanya kembali, akankah dia melakukannya atau tidak? Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.